Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taqwa SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita melewati daerah Porong jamaah sekalian, pasti kita akan melihat yang namanya lumpur panas Lapindo. Dari sumber lumpur panas Lapindo itu jamaah sekalian akan menyebar dan merusak segala tatanan lingkungan yang ada. Bahkan sekarang sudah 16 tahun. Berarti sudah lebih lama daripada usia anak-anak semuanya. Dari satu sumber itu menghilangkan ratusan rumah, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang berbahagia, namun ada yang lebih daripada sumber lumpur Lapindo yang bisa merusak diri seseorang. Dalam khutbah kali ini akan kita sampaikan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani. Kata Rasulullah jamaah sekalian, ada 3 hal, ada 3 sumber yang akan merusak kepada manusia bila dilakukan, bila dituruti. Namun mudah-mudahan kita semua
bisa menghindari 3 hal ini, bisa menetralisir 3 hal ini, sehingga kita tidak akan menjadi sumber daripada kerusakan itu. Apa itu jamaah sekalian? Kata Rasulullah, jamaah sekalian, salasun muhlikat. Ada 3 sumber yang merusak manusia itu. Salasun muhlikat, 3 sumber yang merusak. Yang pertama, kata Rasulullah, hawa muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Ini kita semua, baik Islam non Islam, rakyat biasa, pejabat, dokter, ustadz, kiai, semuanya yang namanya manusia itu diliputi oleh hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu adalah hembusan yang besar untuk mengajak seseorang itu berbuat kepada keburukan, berbuat kepada kejahatan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Inilah yang pertama yang menjadi sumber kerusakan manusia itu. Karena apa, jamaah sekalian? Karena manusia itu dikatakan al-insan hayawanun natik. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu bagaikan binatang yang berakal. Jadi manusia itu bagaikan binatang yang berakal. Ketika akalnya tidak dipakai, ketika akalnya tercerabut dan hawa nafsunya yang menguasai dirinya, maka manusia itu tidak ubahnya menjadi binatang. Bahkan menurut Al-Quran akan menuju kepada lebih hina daripada binatang. Kal an'am bal hum adall. Seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak itu. Contohnya jamaah sekalian, ketika seseorang itu dikuasai oleh hawa nafsunya, dia tidak segan-segan membunuh saudara manusianya, dan dia tidak segan-segan merampok, membegal, memutuskan hubungan persaudaraan walaupun itu saudara kandung, gara-gara royokan harta warisan. Ketika akalnya sudah tercerabut, maka dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang intinya jamaah sekalian, hawa nafsu itu harus kita kendalikan. Jangan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Bagaimana cara mengendalikan? Yakni dengan memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian, memperbanyak mengaji. Itulah yang akan menetralisir atau menghadang daripada gempuran yang namanya hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, jamaah sekalian, terutama anak-anakku semuanya, yang kedua sumber daripada kerusakan itu adalah wasuhun muta'un. Wasuhun muta'un, kikir yang ditaati, kikir yang dituruti, alias orang itu sangat pelit sekali, sangat medit sekali. Inilah yang kedua yang menjadikan sumber kerusakan manusia itu. Ketika sudah kikir itu dituruti terus, gak merusak dirinya saja, dia akan juga merusak temannya, merusak keluarganya, merusak anaknya, merusak lingkungannya, karena dengan sifat kekikirannya itu.
Lalu kenapa orang itu sangat kikir jamaah sekalian? Dia tidak mengetahui tentang hakikat dunia ini. Hakikat dunia ini kata Al-Quran, lahwun walaibun, hanya senda gurau, permainan belaka. Lalu kalau kita ilmiahkan, kita lihat fenomena alam semesta, dunia itu hanya setitik debu saja di alam raya, apalagi isinya. Oleh karena itu, mari kita mencari karunia Allah. Dunia harta ini sebanyak-banyaknya, sebagaimana para sahabat juga banyak yang kaya. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu adalah orang-orang sahabat-sahabat yang kaya raya. Tapi apa anak-anak tujuannya? Tujuannya adalah agar bisa menyempurnakan agamanya. Karena Islam itu ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat, ada yang namanya umroh, ada yang namanya haji. Ketika kalian semuanya mampu menggapai karunia Allah, kalian semua akan bisa menyempurnakan agama kalian. Oleh karena itu, bagaimana doa Abu Bakar As-Siddiq? Doanya Abu Bakar As-Siddiq itu, ya Allah, letakkan harta itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ya Allah, letakkan harta itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ternyata inilah jamaah sekalian, orang yang sangat kikir itu, yang senantiasa harta itu diletakkan di hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, sumber daripada kerusakan itu adalah wa ijabul mar'i binafsi. Wa ijabul mar'i binafsi, yakni orang yang membanggakan dirinya sendiri, alias orang itu sombong. Inilah sumber yang ketiga yang menjadikan seseorang itu akan menemukan kerusakan dan kerusakan. Kenapa orang itu bisa menjadi sombong jamaah sekalian? Karena dia merasa paling baik dan paling benar. Dia senantiasa merasa paling baik dan merasa paling benar. Inilah yang akan menyelimuti, yang akan menyelinap pada diri seseorang itu kesombongan. Sebagaimana yang dilakukan iblis ketika dahulu. Ya Allah, mengapa saya disuruh sujud kepada Adam, padahal saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ngapain? Saya lebih baik, saya lebih benar, saya lebih berkualitas. Inilah yang akan membuka pintu dari kesombongan. Dan kenapa orang sombong itu? Orang itu senantiasa menolak nasihat, menolak nasihat seseorang. Oleh karena itu kita harus ingat sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang nasihat. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Inilah jamaah sekalian, tiga sumber yang menjadi kerusakan manusia. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Yang pertama, hawa muttaba, hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Yang kedua, wasuhun muta'un, kikir yang senantiasa ditaati. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, membanggakan dirinya alias sombong. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh
innahu huwal ghafurur